Oke, balik lagi ke podcast kita spesial bulan Ramadan. Kali ini bakal ngobrol panjang banget sama salah satu lead desain grafis kita. Sebenarnya orangnya lucu banget sih, tapi dia punya sisi perspektif yang lain menyangkut rekan kerjanya. Siapa dia? Check this out. Ya, hari ini kita sudah ditemani langsung sama salah satu lead desain grafis kita di Novatama. Beliau Mas Awal. Mas Awal, ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Anda gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Awal, tugas oke. Mas Awal di Novatama sendiri apa sih? Oke, sebelumnya perkenalin dulu ya. Nama saya Awal Rizkina Permana. Biasa dipanggil di sini Awal. Kebetulan saya di sini dipercaya untuk melit tim desain ya, tim kreatif. Gitu. Nah, awal mulanya berkarir sehingga Mas Awal bisa menjadi seorang lead desain grafis itu dari mana? Oke, kebetulan saya itu orang desain grafis pertama di kantor Novatama. Jadi Novatama memang sudah panjang ya usianya itu waktu di tahun 2015 itu ketika udah 5 tahun berjalan saya gabung di Novatama. Waktu itu kantornya masih di Pondok Gede. Pada saat itu kebetulan saya jadi desainer grafis pertama di Novatama gitu. Pada perjalanannya memang seiring makin meningkatnya load kerja saya, akhirnya kayaknya saya butuh bantuan nih gitu. Kayaknya kalau saya handle sendiri, kayaknya sulit, akan kurang maksimal gitu. Karena gini, untuk menghasilkan kualitas yang baik itu kan kita butuh waktu ya. Kecuali kayak kita memang mau kejar cepatnya aja gitu. Kalau kita mau kejar cepatnya aja, bisa, tapi kita nggak akan maksimal gitu. Nah, lebih baik kan kita nggak ngorbanin kualitas kan, gitu. Mendingan kita tambah personel baru untuk bantu saya di tim desain, begitu. Nah, kalau tim desainnya Mas Awal sendiri, itu mereka tuh tugasnya terpecah kah masing-masing sebagai apa dan ngapain aja sih biasanya? Oke, saat ini tim desain grafis yang ada di Novatama itu, tim desain ya, tim desain yang ada di Novatama itu ada 4 orang, termasuk saya. Ya, apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan itu ada beberapa. Di antaranya itu udah pasti, karena kita kantor teknologi ya, udah pasti kita mengerjakan UI UX, mock-up-nya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan branding, terus kita juga bisa mengerjakan desain untuk media promosi. Nggak cuma gambar aja, kita juga bisa instruksi desain untuk video ya. Video juga kadang kita juga bikin buat presentasi sih gitu. Jadi kalau misalkan tim marketing mau presentasi ke calon klien gitu kan, untuk mendukung tim kreatif itu kan tim marketing itu, tim kreatif itu siap untuk bantu ya. Alat bantunya salah satunya selain presentasi PPT itu kita juga sering sediakan video presentasi. Dan sekedar informasi aja teman-teman, di Novatama itu anak-anak desain grafisnya termasuk yang kreatif dan cepat respon ya untuk membantu semua program marketing khususnya di branding sih Mas. Ya, alhamdulillah Mbak. Dengan banyaknya pekerjaan yang tadi Mas Awal sebutkan, cara Mas Awal untuk mengelola tim Mas Awal sendiri gitu supaya memaksimalkan itu seperti apa? Iya, oke. Sebenarnya pasti ini balik lagi ini ke pendapat saya dan apa yang tim kerjakan selama ini ya gitu. Jadi untuk mengelola tim secara baik itu pasti punya kamus masing-masing nih gitu. Tapi kalau dari tim kreatif di Novatama, pastinya yang paling utama itu kita harus jaga mood dulu, jaga mood teman-teman juga gitu. Gimana cara ngelola mereka secara kesehariannya dibuat fresh gitu. Jadi bikinkan semua pekerjaan itu pasti kan akan ada tekanannya ya. Tekanan itu hal biasa. Tapi gimana caranya teman-teman menghadapi itu gitu supaya nggak stres, supaya nggak jadi pasif gitu, supaya tetap komunikatif gitu maksudnya. Nah, di Novatama sendiri kita menjalankan beberapa hal, itu triknya. Yang pertama itu setiap pagi saya dengan tim desain itu kita jalankan briefing pagi gitu. Fungsinya apa? Sebenarnya briefing pagi itu sebenarnya kita singkat aja, nggak akan sampai 15 menit, nggak akan sampai 20 menit lah gitu. Jadi intinya saya mau review kerjaan teman-teman kemarin, kemudian saya juga pengen tahu apa yang dikerjakan teman-teman hari ini. Terus mereka ada kendala nggak di pagi itu gitu kan ya. Nah, tentang kerjaan yang kemarin. Kan dari situ kan kita bisa saling tahu pagi itu yang harus kita bantu apa gitu. Jadi kurang lebih bisa memonitoring teman-teman di pagi hari gitu ketika masih fresh, ya kan ketika masih fresh akhirnya teman-teman
ayo mengerjakan apa hari ini, diingetin lagi yang kemarin apa gitu ya. Iya betul banget itu. Jadi kita harus bisa paham ya apa yang mereka lagi rasain sekarang gitu. Kalau mereka ada kesulitan, kita harus segera bantu sih sebenarnya, lebih ke situ. Nah, nggak cuma pagi aja Mbak Nes. Iya. Jadi sore juga kita ada stand up meeting biasanya. Stand up meeting itu istilah Novatama sendiri ya? Iya, sebenarnya sih kita bikinnya gitu. Kayak gimana tuh? Ya jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan briefing pagi sih. Cuma kalau stand up meeting ini kita membaur, jadi tim kreatif juga ikut meeting review bersama apa yang dikerjakan hari itu bareng sama tim kreatif. Kenapa mau dibikin membaur? Karena kita ini kan satu tim sebenarnya ya, tapi kalau di kota-kota terpisah kan gak enak juga. Jadi biar saling kenal nih tetap buka. Alhamdulillah kan di Novatama juga tim produksi, tim project, terus tim produk ya, maksudnya tim produk. Ya kita membaur gitu. Jadi itu juga sebenarnya tips untuk ngejaga ini ya, solidaritas dari teman-teman di kantor gitu sih. Iya. Nah, dengan adanya dua hal tersebut sangat membantu sebuah tim untuk menjadi maksimal sih kinerjanya. Betul. Karena selain monitoring juga dari awal udah di to-do list nih apa aja yang mau dikerjain, ya kan? Terus di closing juga dievaluasi lagi apa yang sejauh ini sudah sampai mana pekerjaannya gitu. Karena kita memang berhadapan dengan banyak report yang harus kita selesaikan. Betul. Nah, untuk membangun itu semua pasti kan kita punya kriteria sendiri ya. Nah, sebagai lead desain grafis di sini, adakah kriteria untuk rekan-rekan kerja? Kriteria khususnya ya? Untuk tim kreatif ya Mas? Oke. Pada dasarnya kriteria desain grafis itu udah pasti ya. Udah pasti dia selain bisa eksekusi konsep menjadi desain, dia juga bisa gali ide, itu lebih baik. Tapi di luar itu sebenarnya saya lebih concern gini ya, maksudnya kalau orang kreatif di luar sana banyak, tapi orang yang mau bekerja sama itu mungkin belum tentu ada, belum tentu semuanya bisa begitu ya gitu. Terlebih lagi orang yang pengen belajar gitu. Jadi sebenarnya saya juga sebenarnya kebetulan ini ya, basic saya bukan mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan digital sebenarnya, karena saya lulusan desain grafis, di mana desain grafis itu dia lebih fokus ke percetakan sebenarnya. Waktu di kampus saya ya, itu dikhususkan untuk percetakan. Pada saat saya masuk Novatama pun saya juga bilang dengan Pak Novan ya, saya bilang ke Pak Novan kalau saya masih boleh belajar nggak nih gitu sebenarnya gitu kan ya di sini. Boleh gitu, karena saya lebih baik ngomong duluan kan sama Pak Novan kalau saya memang baru nih dengan dunia digital. Nah, alhamdulillahnya kantor juga ngasih lingkungan yang baik untuk belajar gitu, maksudnya jadi nggak cuma datang kerja tapi kita datang bawa manfaat lain gitu. Ya, gitu. Menggali potensi lebih tepatnya. Betul. Jadi maaf ya Mbak, saya lanjutin yang tadi. Jadi intinya sih kalau dia mau belajar sih menurut saya kayaknya kompetensi yang harusnya dipenuhi terus dia belum bisa, kayaknya pasti bisa sih gitu. Karena sebenarnya setiap orang juga kayaknya punya daya kreatifnya masing-masing ya. Iya betul. Kreatif itu nggak bisa cuma disimpulkan dari satu orang ya. Iya. Kadang gini, ketika ini agak unik nih, maksudnya salah satu hal yang saya coba sampaikan ke teman-teman juga, ketika kita kalau dalam dunia penulisan kan ada istilah writer block ya. Iya. Oke, kalau misalkan di desain itu ada istilah namanya art block. Oke. Jadi ketika kita mau coba cari ide untuk desain itu sering mentok gitu. Misalkan kita mau nyari visual dari keyword A gitu kan. Iya. Kadang kalau kita lihat art block tuh itu aja visualnya yang kepikir, oh gambar ini gitu. Nah, padahal kalau kita share ke teman-teman, mungkin dia punya pemahaman lain soal punya referensi lain soal visual itu. Nah, itu yang saya coba arahkan ke teman-teman supaya yang penting komunikasi gitu. Jangan lupa konsultasi, jangan lupa komunikasi, sama jangan lupa santai gitu. Jadi karena kalau misalnya kita terlalu tegang, kadang juga nyari ide juga susah gitu. Karena mungkin itu yang diperlukan sama orang-orang kreatif. Iya sih, tapi bener memang ya. Semua itu jadi lebih maksimal ya, karena powernya semuanya di situ ya Mas. Iya betul, tapi yang saya mau garis bawahi gini ya, kemajuan Novatama juga bukan karena peran satu orang tapi peran bersama gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan kalau kerjasamanya nggak solid juga mungkin Novatama nggak akan sebesar sekarang gitu. Pun timnya di dalamnya, tim produksi ataupun tim kreatif pun begitu. Itu juga berkat dukungan dari Pak Novan, Pak Isan, dan tim marketing juga kan sering ngasih insight bagus nih.
bisa jadi materi promosi yang bagus nih gitu. Kan itu juga jadi sesuatu yang baru buat kita. Satu sama lain saling berkaitan lah ya. Iya betul. Nah, tapi ada nggak sih tantangan selama menjadi seorang lead design grafis untuk membangun lah ya, membangun tim kreatif yang benar-benar wah ini udah bagus banget nih gitu. Tantangannya Mas Awal apa? Tantangannya ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai lead ya, pasti kita harus paham kondisi ya, nggak cuma kondisi itu tapi juga kondisi personilnya juga. Iya. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, kan ada aja yang sakit gitu kan ya, itu kan sesuatu yang normal. Kita juga harus bisa bantu backup, nggak cuma pas lagi sakit, ketika teman kita lagi load kerjanya lagi banyak, itu juga kita harus semaksimal mungkin bantu dia gitu. Kalaupun kita nggak bisa bantu eksekusi karena kita juga ada load kerjanya lagi tinggi juga, kita coba bantu dia cari idenya gitu, biar dia tinggal teruskan ide itu, semuanya lebih ke situ. Tapi memang yang terpenting itu mungkin dari komunikasinya yang harus dibangun ya Mas. Iya sih, benar. Karena ya gimana pun setiap project atau produk kita berkaitan dengan kepentingan klien kita juga gitu. Iya betul, kan di sini Mbak Anies juga kan sebagai perwakilan dari tim marketing ya, terima kasih juga nih Mbak Anies. Mbak Anies juga termasuk yang suka kasih kita masukan soal desain sih, dengan soal materi konten yang bagus gitu. Dan ternyata yang Mbak Anies coba rancang itu juga kan dilihat dari sisi komunikasi dengan klien gitu kan ya. Ya itu juga tapi jadi tantangan sendiri ya buat seorang desain grafis. Itu kan bukti kalau kita bisa belajar dari mana aja gitu, nggak cuma belajar desain nggak cuma dari tim desain, tapi kan bisa juga dari tim tim marketing dari seperti Mbak Anies gitu. Nah, dalam tantangan itu pekerjaan apa sih yang paling banyak dikerjakan oleh tim kreatif sendiri? Oke, yang sering kita kerjakan itu ya pastinya soal UI dan UX ya. Soal mockup itu karena memang fokus tim project kita itu mengerjakan project-project IT pastinya gitu. Tapi kita juga ada pekerjaan lain selain UI dan UX, itu ada branding. Kita juga ada tadi pengerjaan untuk desain media promosi gitu. Media promosi juga kan kita produk-produk kita kan ada beberapa ya. Seperti Postbil, ada Hostama gitu, itu juga produk yang harus kita maintain juga tim desain gitu. Jadi kita itu sehari nggak cuma mengerjakan kebutuhan desain untuk satu company aja, tapi beberapa kebutuhan juga gitu. Belum lagi untuk klien gitu kan. Tapi lebih memaksimalkan untuk support banget ya kebutuhan anak-anaknya itu. Iya betul. Jadi dua hal ini memang nggak bisa lepas dari Novatama sih, maksudnya saling berkaitan. Betul kan, kalau untuk di internal ya, kita juga harus cepat tanggap dengan permintaan dari tim project, tim IT, supaya mereka nggak terhambat gitu. Jadi bola panasnya bukan di kita nih. Dia udah minta kita untuk mengerjakan yang dibutuhkan, kita kerjakan balik secepatnya supaya dia nggak mogok lagi, bisa jalan lagi gitu. Nah, dari situ project itu akan berkaitan juga dengan kepuasan klien. Betul, kira-kira gitu. Nah, ini yang terakhir nih pertanyaan dari saya. Jika next episode Mas Awal diberikan kesempatan untuk berbagi tips dan trik gitu kan ya. Ada sebutin langkah-langkahnya dulu deh, langkah-langkah dasarnya untuk menjadi seorang tim kreatif. Setuju atau enggak dan siap apa enggak? Next episode mungkin kita masih bisa tanya-tanya detail lagi. Jadi buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya lebih jauh gitu kan, apa sih triknya atau pertanyaan yang akan bisa dijawab sama Mas Awal, bisa komentar nanti di kolom. Siap. Ya. Siap berarti ya? Insya Allah. Kalau siap. Maksudnya bisa juga nanti diwakili oleh tim saya dari Novatama yang lain ya, gitu. Mungkin mereka juga punya sudut pandang lain. Tapi kalau memang ada saya kesempatannya, saya juga senang juga sih bisa sharing. Gitu. Oke, Mas Awal, makasih ya udah dikasih kesempatan buat berbincang-bincang nih. Siap. Nanti challenge saya jangan lupa dijawab tips, trik. Tagih aja terus. Ya, mengulas lagi lebih jauh. Nanti buat teman-teman juga yang mau komen gitu kan, komen dan tanya lagi gitu seputar desain grafis atau mungkin sharing juga sesama leader gitu kan. Yes. Boleh komentar di kolom di bawah ini. Sama-sama masih belajar ya, ingat ya. Masih belajar nih. Oke, mungkin itu aja ya untuk podcast kita di kali ini. Nantikan kami di podcast-podcast berikutnya bersama saya Anes dan saya Awal. Kami undur diri, see you, sampai ketemu lagi. Dah.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Novatama dan teman-teman Novatama semuanya. Masih bersama saya Anes, tunggu kami di episode berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe. Bersama Novatama, Digitize Your Business.